Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu dengan saya Abidi Aziz Faiz. Kali ini saya akan berbicara mengenai nilai, norma, worldview, dan etos agama atau values, norm, worldview, and religious ethos. Nanti ini teman-teman sekalian sebenarnya dua-dua ya sebagai landasan. Misalnya nilai dulu dengan norma. Nilai itu landasannya, nanti norma itu wujudnya. Nanti kemudian ada yang kedua yaitu worldview, nanti wujudnya itu di etos agama atau religious ethos. Jadi ini nanti terklasifikasi dua-dua seperti itu. Saya akan lanjut teman-teman sekalian. Semoga tidak lama ya videonya. Pertama adalah yang perlu kita bahas adalah nilai-nilai agama ya, nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan selama ini gini, selama ini kita itu selalu mendengar nilai itu dalam sehari-hari kita temukan itu di hal-hal yang sifatnya empirik. Misalnya ada yang kita sebut dengan nilai ujian. Nilai ujian itu kalau kita di SMA, di SMP itu selalu ada nilai ujian. Ada nilai mata uang, sehingga nilainya lebih tinggi, nilainya lebih rendah. Nilai ujian, nilainya tinggi, nilainya rendah. Dan banyak hal lain, misalnya pemahaman mengenai nilai juga ada yang berangkat dari nilai guna. Ini gunanya untuk apa? Ini nilai gunanya untuk apa? Gitu ya. Ada juga kemudian lahir konsep yaitu yang disebut dengan nilai tambah. Kalau segini ini nanti bertambah segini. Jadi ada nilai tambah ini. Kalau produksinya apa namanya seharga 500, ketika dijual mendapatkan nilai tambah berapa. Nah, gitu-gitu. Itu dalam yang empirik nilai itu selalu ditemukan dalam ruang itu. Karena itu teman-teman sekalian, eh nilai ini kemudian ketika berangkat empirik tadi seperti nilai ujian, nilai mata uang, nilai tambah, maka didefinisikan kira-kira begini, yaitu nilai itu adalah serangkaian ukuran yang tersusun rapi menurut cara-cara tertentu yang dengannya, dengan ukuran itu, dengan ukuran yang tersusun rapi itu, pikiran kita mampu menyatakan ini salah, ini tidak salah, ini benar, ini tidak benar, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, dan sebagainya. Itu ya. Jadi berangkat dari yang empirik tadi itu yang disebut dengan serangkaian ukuran yang tersusun rapi menurut cara-cara tertentu. Nah, sekarang mari kita cari definisi nilai secara filosofis. Menurut Frankl, yang disebut dengan nilai adalah a value is an idea, a concept about what someone think is important in life. Maksudnya adalah idea atau ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau sesuatu yang dianggap penting oleh orang itu. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita menganggap sesuatu itu penting, maka itu disebut nilai. Agama ini dianggap penting, maka berarti agama itu punya nilai. Ketika penting itu apakah harus bersifat positif? Tidak. Misalnya gini, korek api ketika di pom bensin, maka itu penting tidak adanya. Maka penting tidak adanya adalah nilai, gitu ya. Korek api bagi perokok penting adanya. Maka korek api itu bernilai. Jadi ada dan tidak ada itu juga sama-sama bernilai. Bergantung pada posisi korek api di pom bensin itu penting tidak adanya. Sesuatu korek api itu bernilai penting tidak ada di pom bensin sebab akan menimbulkan kebakaran dan sebagainya itu ya. Jadi sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat itu nanti disebut dengan nilai. Sesuatu yang dianggap penting oleh kita secara individu itu dianggap nilai. Nanti sesuatu yang dianggap penting bagi masyarakat itu nilai. Penting kamu berkopiah misalnya, penting kamu berkerudung, maka itu menjadi nilai gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nilai-nilai dan agama? Agama sebagai nilai adalah sesuatu yang dianggap penting. Agama itu sesuatu yang dianggap penting. Dianggap pentingnya bagaimana? Sebab agama berupa serangkaian ide atau konsep yang tersusun dan penting bagi eksistensi dan pijakan dalam orang beragama. Jadi kita ini orang beragama penting memiliki konsep-konsep, ide-ide yang tersusun yang muncul dari agama. Maka kita kemudian apa namanya memiliki kepentingan terhadap proses eksistensi kita sendiri. Kita ini bisa bernilai karena konsep-konsep tertentu yang kita anggap penting gitu kira-kira.
Fungsi nilai agama sebagai basis filosofis satu ya, sebagai basis filosofis dan sebagai ukuran bagi kita ini dari setiap aktivitas berpikir kita, berucap, bertindak, berperilaku sebagai cermin dari tujuan bersama setiap anggota masyarakat yang mempercayai. Jadi ketika agama dilembagakan dan kemudian apa yang penting dilembagakan dalam kehidupan bersama, maka maka kita ini punya ukuran-ukuran harus berucap, bertindak, berpikir tuh harus punya ukuran-ukuran tertentu yang sudah disepakati masyarakat. Misalnya penting kita itu berbicara kepada orang tua dengan sopan. Misalnya, itu bernilai. Kitanya jadi bernilai karena kita mengikuti petunjuk itu. Gitu ya. Jadi penting kita berpikir untuk kepentingan bersama. Nah, gitu itu dalam masyarakat kan terlembaga itu. Jadi itu nilai. Jadi nilai itu menjadi basis filosofis satu sisi. Yang kedua menjadi ukuran dari setiap aktivitas berpikir, berucap, dan bertindak, berperilaku sebagai tujuan bersama dalam setiap anggota masyarakat. Nah, nilai-nilai agama nantinya teman-teman mewujud dalam seperangkat standar kebenaran dan kebaikan. Apa nanti itu ada standar-standar kebenaran, ada standar-standar kebaikan yang terlembaga dalam kehidupan sosial kita. Pun sebaliknya, ada standar yang disebut tidak benar, ada standar yang disebut dengan tidak baik. Nah, kedudukan dan fungsi dari nilai-nilai dalam agama adalah sebagai sumber idea moral, sebagai sumber moral. Kita ini penting berperilaku, berucap demikian, misalnya. Bagi yang mempercayai dan mengikutinya. Ia juga menjadi sumber dari rujukan argumentasi. Ini ya, nilai itu menjadi sumber dan rujukan argumentasi, berpikir, berucap, dan bertindak dari para anggota-anggota masyarakat agama itu sendiri. Nanti teman-teman, wujud konkret dari nilai itu bentuknya adalah norma sosial keagamaan. Ya, kata kuncinya sekali lagi, yang disebut nilai adalah sesuatu yang berbentuknya idea atau konsep-konsep yang tersusun. Itu ya. Oke, sekarang masuk ke norma. Nah, wujud nilai dalam kehidupan masyarakat itu nanti wujudnya adalah norma sosial. Konkretnya dari nilai-nilai itu adalah norma sosial, itu bedanya. Kalau nilai itu basisnya filosofis dan rujukan, kalau norma sosial itu sudah bersifat aturan yang dilembagakan, namanya norma itu. Kalau nilai itu sifatnya masih substantif, filosofis, sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang dianggap tidak berharga gitu ya. Nah, nanti ini dilembagakan menjadi aturan-aturan. Nah, aturan-aturan dan nilai-nilai aturan-aturan yang sifatnya apa namanya itu sudah menjadi kesepakatan bersama, itu namanya norma sosial keagamaan. Jadi nanti nilai itu sifatnya abstrak. Nah, konkretnya norma, kira-kira gitu. Nah, norma merupakan sekumpulan aturan yang meliputi perintah atau larangan yang disepakati bersama di lingkungan masyarakat, sifat nyata, tegas, dan jelas. Itu norma. Jadi norma itu sesuatu yang disepakati dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Kalau nilai masih bersifat individual juga boleh, tapi kalau sudah norma itu biasanya sifatnya kelembagaan, lembaga masyarakat. Isinya apa norma itu? Isinya adalah mengenai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, bertindak yang pantas, bertindak yang tidak pantas, yang mewujud dalam aturan pergaulan kehidupan masyarakat. Nanti dalam kehidupan masyarakat itu normanya seperti apa? Gitu ya. Berkerudung di dalam kehidupan sosial Jawa misalnya dianggap norma keagamaan yang penting untuk dilakukan. Nah, dari mana terbentuknya norma? Untuk apa terbentuknya norma? Norma itu terbentuk karena ada kebutuhan masyarakat terhadap keteraturan dan ketertiban sosial. Ingat ya. Jadi norma itu ada untuk kepentingan keteraturan dan ketertiban. Biasanya yang tidak tertib itu nanti disangka sosial. Ada hukuman-hukuman sosial, gitu ya. Karena itu norma juga berarti pedoman perilaku yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam keseharian dalam kehidupan masyarakat. Ini berbeda-beda nanti. Madura normanya bisa berbeda dengan Jawa, Jawa normanya bisa berbeda dengan Papua. Kenapa? Karena proses sosial, kebutuhan sosial dalam prosesnya itu berbeda-beda. Gitu teman sekalian ya. Oke. Nah, norma keagamaan itu bagaimana? Asumsinya gini, norma sebagai aturan bersama dikonstruksi dari seperangkat keyakinan keagamaan yang meliputi seperangkat aturan, perintah, larangan dan menjadi panduan hidup bagi masyarakat. Bisa saja
Nilai-nilai itu muncul dari agama dan dikristalisasi dalam bentuk norma dalam kehidupan sosial. Jadi, norma-norma itu bisa dibentuk dari seperangkat nilai-nilai yang muncul dari agama, dilembagakan dalam sebuah bentuk hukum masyarakat. Nah, biasanya norma agama berlaku bagi masyarakat yang meyakini saja, gitu ya. Tetapi kemudian menjadi berkembang ketika tidak hanya kepada pengikut itu, ketika misalnya norma itu dilembagakan secara sosial bersama-sama. Maka dalam konteks ini, ketika sudah kesepakatan bersama yang dilembagakan secara sosial, maka berlaku juga bagi masyarakat umum. Itulah mengapa kita kadang harus menyesuaikan diri, gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa ada banyak norma dalam kehidupan sosial kita, ya. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak memaksakan kehendak. Karena itu, norma agama adalah sebuah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan untuk para penganutnya, yang dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi norma agama apa fungsinya? Pertama adalah panduan hidup bersama yang dilegitimasi oleh ketuhanan. Berkerudung itu norma dilegitimasi oleh ketuhanan, katanya demikian. Itu kesepakatan masyarakat tertentu. Di Papua, oh beda lagi, misalnya adalah koteka, itu menjadi kehormatan. Kedua, fungsinya adalah mengatur batasan perilaku dan tindakan dalam perspektif ketuhanan. Kamu tidak boleh melampaui batas, ada batasan-batasan dalam konteks perilakumu. Itu kalau sudah masuk lembaga sosial, sudah masuk dalam kehidupan masyarakat, kamu dibatasi. Kamu kalau melampaui norma ini, maka kamu akan kena sanksi sosial, akan kena hukuman sosial, gitu ya, akan diusir bisa jadi. Ketiga adalah mengatur manusia dengan manusia dan sekaligus antara manusia dengan Tuhannya. Inilah kalau norma agama dalam norma agama beda dengan norma biasa. Norma biasa paling ngatur kesepakatan bersama. Tapi dalam konteks norma agama itu selain dengan sesama manusia, tapi juga dengan Tuhan. Bagaimana menghormati Tuhan, menghormati manusia dan ciptaan Tuhan dan sebagainya. Yang keempat, pengaturan perilaku dan tindakan sosial yang preventif. Artinya, ini memang dalam kerangka untuk stabilitas, dalam kerangka untuk kehidupan bersama. Jangan sampai dalam kehidupan bersama ini terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau tidak diinginkan sehingga menyalahi aturan bersama. Itu yang disebut dengan preventif kestabilan sosial. Karena itu sanksinya selain dosa dan pahala, surga dan neraka secara agama, juga ada sanksi sosial. Kamu dianggap tidak religius, kamu dianggap anak nakal, kamu dianggap orang tidak patuh, kamu dianggap orang gila, kamu dianggap orang dieksklud, dibuang dari kehidupan sosial. Itu ya, itu fungsi norma. Oke, teman sekalian, sekarang masuk ke worldview keagamaan, ya. Nah, tadi kalau nilai abstrak wujudnya nanti norma. Nah, sekarang worldview keagamaan. Worldview itu apa? Worldview sering diterjemahkan dengan pandangan dunia. View itu pandangan dunia. Pandangan dunia itu memiliki sifat yang determinan atau memiliki sifat yang menentukan dalam perilaku keberagaman seseorang atau kelompok. Jadi pandangan dunia itu, pandangan kita, cara berpikir kita, intelektualitas kita, itu menentukan punya perspektif determinan terhadap keberagaman seseorang atau keberagaman kelompok. Kalau worldview-nya seperti ini, maka tindakannya akan seperti ini, gitu ya. Seringkali semangat keagamaan, perilaku, tindakan keberagamaan sangat ditentukan oleh pandangan dunia pemeluknya. Gitu ya, sangat ditentukan oleh pandangan dunia pemeluknya. Dulu ketika melihat Gunung Merapi meletus itu dianggap kemarahan penghuninya. Nah, gitu ya. Setelah worldview agama masuk, maka meletusnya Merapi dianggap sebagai bagian dari proses alam dan atas kehendak Tuhan. Misalnya kayak gitu, worldview-nya berbeda, gitu ya. Asumsi dasarnya sederhana. Tindakan dan perilaku didahului oleh kerangka berpikir dan pandangan hidup kehidupan. Jadi tindakan kita, perilaku keberagaman kita, orang mengapa jadi terorisme dan sebagainya, itu mesti dipengaruhi oleh kerangka berpikir dan pandangan hidup atau worldview-nya. Dalam konteks yang demikian, agama mengisi kerangka berpikir itu, agama juga memberikan daya pada pelakunya.
Ingat ya, memberikan daya pada pelakunya karena pandangan yang diberikan oleh agama itu sendiri. Karena itu dalam konteks ini penting mencari guru yang baik. Sehingga biar pandangan keberagaman yang terisi, worldview keberagaman yang ada dalam pikiran dan hati kita itu adalah worldview yang benar dan baik gitu ya. Apa itu worldview? Worldview itu gini. Worldview keagamaan itu adalah kerangka intelektual di mana seseorang menjelaskan makna hidup. Ya. Jadi kerangka intelektual dalam konsep worldview diperkuat juga oleh Naqib Al-Attas yang mengatakan bahwa ia merupakan cara pandang. Ingat, worldview adalah cara pandang orang terhadap hidup dan kehidupan. Cara pandang kita pada hidup dan kehidupan ini. Cara pandang kita pada alam ini. Cara pandang kita pada agama lain. Cara pandang kita pada diri kita sendiri. Cara pandang kita pada kehidupan kita. Itu diisi oleh agama, worldview. Worldview juga mengacu pada pandangan orang terhadap makna realitas dan makna kebenaran. Apa makna realitasnya, apa makna kebenarannya, itu namanya worldview. Nah, worldview gini kalau ingin dirinci biar tidak sulit yang memahaminya. Worldview pertama sesuatu yang ada dalam pikiran manusia, baik itu kepercayaan, ya, perasaan dan pengetahuan. Jadi, apapun yang ada di dalam pikiran kita, di dalam kepercayaan kita, dalam kita dan pengetahuan kita itu namanya worldview. Nah ya, worldview. Kedua, worldview ini, pengetahuan kita ini, pikiran kita, kepercayaan itu sebagai penggerak bagi perubahan sosial dan moral. Kita akan ditentukan oleh itu. Karena itu pendidikan Anda sekarang ini dalam kerangka untuk memperluas worldview-mu. Banyak bergaul biar worldview-mu juga lebih luas. Ya, jadi perubahan moral. Ketiga, worldview ini merupakan pondasi bagi pemahaman manusia atas realitas. Kamu itu memahami sesuatu dan sebagainya, itu ditentukan oleh worldview-mu. Ketika kamu melihat sesuatu, melihat sosok seseorang gitu ya, seseorang itu mungkin tidak akan sama dengan melihat pada orang lain. Sebab kamu melihat realitas bahwa sosok yang kamu lihat sekarang itu seorang kiai, makanya kamu muliakan. Sedangkan yang lain sosok yang sama tapi biasa saja. Jadi worldview-mu pada seseorang pada realitas ditentukan juga oleh apa namanya, pemahamanmu atas realitas itu, gitu ya. Kalau dulu gempa dianggap sebagai bagian dari, apa gitu ya, kalau sekarang sudah ada sains dan sebagainya, ada ilmu dan sebagainya. Jadi keempat, worldview itu pandangan dunia juga sebagai asas atau dasar bagi aktivitas ilmiah. Jadi tidak hanya tingkah laku keseharian, kita berpikir secara ilmiah itu juga worldview. Worldview kita apa namanya, juga dibentuk secara dalam konteks riset, dalam konteks penelitian, penemuan, sains, itu juga ditentukan oleh worldview kita, gitu ya. Itu teman-teman, asas bagi aktivitas ilmiah. Nah, sekarang worldview keagamaan, worldview dan agama. Dalam konteks agama, menurut Ninian Smart, ini seorang ilmuwan sosial agama, ada 6 elemen kunci yang menjadi bagian integral dalam pembentukan worldview agama ini. Yang pertama itu adalah doktrin. Doktrin itu membentuk kita, mitologi, mitos-mitos dan mitologi juga membentuk worldview kita. Etika, ritus, serta yang kelima pengalaman. Pengalaman kita itu membentuk worldview kita. Kadang karena pengalaman kita sempit, maka kita melihat sesuatu sempit. Kalau pengalaman kita luas, maka akan melihat sesuatu dengan luas gitu ya. Yang keempat, kemasyarakatan. Kenapa? Karena kemasyarakatan itu bentuknya lembaga. Ada nilai-nilai dan norma tadi itu loh yang bisa membentuk cara berpikir dan worldview kita. Itulah mengapa kita sering salah paham terhadap kelompok lain karena kita tidak pernah masuk berteman dengan mereka sehingga kita tidak paham worldview-nya. Kita selalu mengandalkan worldview kita sendiri yang kita pahami dengan egois gitu. Maka harus perluas pergaulan sosial kita. Nah, meski sebagaimana dikutip oleh Pak Hamid Zarkasi, worldview, sorry ini salah ketik ya, worldview juga adalah menurut Thomas Wall yang dikutip oleh Pak Hamid ini, dia membagi elemen worldview ke dalam 6 elemen, yaitu satu Tuhan. Tuhan, pandangan ketuhanan, pandangan Tuhan tentang sesuatu yang mempengaruhi worldview kita. Ilmu pengetahuan itu bisa menjadi worldview kita. Realitas, kenyataan empiris yang kita alami, yang kita lihat itu bisa membentuk worldview kita. Diri kita sendiri, pengalaman emosional itu juga membentuk worldview kita. Etika, perilaku kita harus bagaimana dan seperti apa, menilai seseorang dan bagaimana itu juga pembentuk elemen worldview kita. Ada masyarakat juga ya dan sebagainya. Itu worldview keagamaan dibentuk dari itu teman-teman sekalian.
Nah, contoh worldview dalam keseharian. Nah, contohnya misalnya seseorang, ini saya kutip dari Fahmi Zarkasi. Seseorang yang percaya pada Tuhan berbeda pandangannya dengan orang yang menyingkirkan keberagaman dalam hidupnya. Misalnya, bagi orang-orang yang beragama, di balik harta itu ada rezeki. Jadi harta itu tidak semata material. Bagi orang tidak beragama, ya harta itu material, uang ya uang. Tapi bagi orang yang beragama dan percaya Tuhan, uang itu rezeki. Nah, itu worldview berbeda antara yang beragama dan agama. Bagi yang tidak percaya harta, ya bagi yang tidak percaya rezeki, ya harta adalah harta itu sendiri gitu loh maksudnya. Di balik kekuasaan ada mana? Orang kalau politisi biasa yang tidak memikiri agama, tidak tidak memakai worldview agama, maka kita kan kekuasaan ya power biasa saja politik. Tapi bagi orang yang memiliki agama, kekuasaan itu ya amanah gitu ya. Nah, itu beda worldview-nya gitu. Terus di balik perbuatan ada dosa dan pahala. Itu kalau worldview agama. Kalau orang percaya pada Tuhan, ia pasti yakin bahwa baik, buruk, salah, benar, harta, dan rezeki berasal dari Tuhan misalnya. Kalau orang non sekuler yang nggak percaya agama, ya enggak, itu usaha kita, dan sebagainya gitu ya. Jadi worldview-nya berbeda. Bagi yang tidak percaya Tuhan, maka ketika memenang harta, maka ia tidak akan sampai pada harta sebagai rizki. Ya cukup harta saja, gitu-gitu. Itu worldview teman-teman. Dan orang beragama mesti melihat itu. Orang beragama sekaligus petani melihat tanah itu adalah bagian dari cara bercocok tanam untuk cari nafkah. Karena itu agama tidak tanah itu tidak boleh mati, tidak boleh tandus. Dia harus dihidupkan sedemikian rupa, harus dirawat sedemikian rupa untuk penghidupan kita. Karena itu anugerah dari Tuhan, misalnya kayak gitu. Kalau petani yang tidak memiliki etos keagamaan atau worldview keagamaan akan berbeda cara memperlakukannya, gitu ya. Oke. Nah, worldview ini nanti wujudnya itu ada di etos. Yang nanti kelihatan lebih menampak itu di etos, etos agama. Kalau worldview itu kan agak abstrak ya. Maka nanti etosnya itu yang akan nampak kelihatan. Worldview berkaitan erat dengan etos. Pandangan dunia yang dikonstruksi dari agama juga melahirkan etos keagamaan pada hampir semua bidang. Baik itu etos agama dalam konteks perilaku keseharian, jadi motivasi kita, kesemangatan, cara memperlakukan itu namanya etos. Keseharian pada misalnya pada orang bertani, hingga pada etos dalam konteks yang lebih berkaitan dengan sosial politik, etos kita dalam politik dan sebagainya. Nah, etos keagamaan ini dalam tataran yang lebih teoritis nantinya mengobjektifkan, lebih menampakkan dengan baik dan nyata dari pandangan dunia atau worldview keberagaman itu. Jadi worldview itu lebih abstrak lagi seperti nilai tadi karena ada dalam cara berpikir kita. Nanti wujudnya itu di etos. Etos itu nanti yang lebih mengobjektifkan, lebih menampakkan worldview agama. Sekarang pertanyaannya, apa itu etos keagamaan? Clifford Gert mendefinisikan etos itu sebagai berikut. A people's ethos is the tone, character, and quality of their life. Sorry, ada yang salah ketik ya. Its moral and aesthetic style and mood. It is the underlying attitude toward themselves and their world. Sorry, ini ada banyak salah ketik ya, teman-teman. Nanti diperbaiki sendiri ya. Dari definisi tersebut, etos tampak dalam beberapa hal penting. Ini dari definisi ini. Pertama, berkaitan dengan pola dari kehidupan masyarakat itu. Ingat, pola kehidupan kita itu bagaimana? Itu etos kita. Jadi kita menghargai hidup, menghargai diri, pola kita hidup, pola masyarakat hidup. Itu bagian dari etos itu sendiri. Jadi kita ngelihat masyarakat itu punya etos bagaimana itu bisa dinilai dari kesehariannya itu. Jadi berkaitan dengan pola dari kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan spirit kehidupan. Berarti kalau masyarakat itu punya semangat, punya kekuatan, punya motivasi yang kuat, itu namanya dia beretos tinggi. Kenapa? Karena worldview yang mendorong tentang itu. Gitu ya. Kedua, berkaitan pula dengan karakter dan kualitas kehidupan masyarakat. Karakter kita, kualitas kita, itu adalah etos. Ya, jadi kualitas kehidupan masyarakat, karakter kita sendiri. Jadi kita dalam mencari ilmu itu harus punya etos tinggi, harus punya spirit tinggi. Memperlakukan ilmu itu dengan sakral dan mulia, itu namanya etos. Gitu ya. Kehidupan kita sehari-hari itu juga etos. Kamu memiliki semangat kedisiplinan enggak, itu adalah perilaku etosmu. Etos terhadap dirimu atau etos terhadap kehidupan ini.
Yang ketiga berkaitan dengan moral estetik atau suasana hatinya yang berkaitan langsung dengan diri dan kehidupan mereka. Kamu itu suasana batinmu, cara berpikirmu, bagaimana kemudian melihat kehidupan ini, sehingga kamu memperlakukan kehidupan ini dengan baik. Itu etos. Kalau etosnya jelek, orang itu dalam berusaha maka biasanya menghancurkan bumi, mengeksploitasi. Kalau etosnya bagus, itu spirit memelihara, mengembangkan dan sebagainya. Itu namanya etos, teman-teman sekalian. Nah, Robert Kate juga melihat begini, etos itu mengacu pada sikap. Sikap kita ini loh, sikap kita buku, sikap kita pada orang lain, sikap kita pada ilmu, sikap kita pada alam, itu sikap. Itu namanya etos. Etos itu juga mengacu pada attitude, perilaku kita, kebiasaan kita, semangat kita, kedisiplinan kita, itu attitude kita tentang kehidupan. Itu namanya etos. Dan itu dibentuk dari worldview kita. Attitude juga berkaitan dengan mood. Anda ini moody, kadang moody itu apa ya? Kadang kamu malas-malesan, kadang kamu semangat, itu mood. Atau mood itu apa? Suasana hati. Kadang juga etos itu berkaitan pula dengan motivasi. Kamu itu punya motivasi, punya daya dorong nggak sih di dalam kehidupan ini? Itu namanya etos. Kalau etosnya rendah, biasanya orang lebih malas. Kalau etosnya bagus, itu dia spiritnya tinggi. Nah, kamu itu punya etos enggak? Gitu ya. Nah, biasanya muncul dari dalam diri. Masyarakat juga demikian, makanya karakter masyarakat beda-beda. Etos masyarakat Madura di dalam bekerja itu misalnya lebih tinggi dari masyarakat Jawa misalnya. Tapi etos masyarakat Jawa lebih tinggi dalam kesusilaan misalnya ya, dan sebagainya. Itu contoh-contoh saja. Nah, sementara pandangan dunia atau worldview mengacu pada proses intelektual. Jadi ya, kalau pandangan dunia pada proses intelektual yang dibentuk dari agama, Tuhan, kemasyarakatan. Tapi kalau etos tuh wujud, dia spirit, dia motivasi, dia attitude, dia sikap di kita itu, gitu ya. Meski demikian, menurut Bedkate, kedua sikap dan konsep ini sangat berhubungan dan sangat penting, yaitu worldview dan etos itu berelasi, gitu ya. Jadi worldview dikonfirmasi dan dibuat tanpa objektif oleh etos. Sedangkan sikap dasar atau etos ini dibenarkan dan dibuat masuk akal oleh pandangan dunia. Jadi etos kita, mengapa kamu rendah dalam mencari ilmu, itu bisa ditemukan dalam cara dan pola berpikirmu, dalam worldview-mu pada ilmu pengetahuan. Gitu. Gitu teman sekalian ya. Nah, etos dan agama. Dalam konteks agama ada banyak konsep keagamaan sebagai worldview yang dijustifikasi oleh sesuatu yang maha suci. Nah, hal itu kemudian nanti mentransmisi, mengkristal, berbentuk ke dalam etos yang di dalamnya mengandung spirit keagamaan. Orang dalam beragama itu mengandung spirit, mengandung motivasi keagamaan, mengandung sikap keagamaan. Hingga pola-pola keberagaman itu etos namanya. Pola beragama itu etos, pola sikap kita dalam beragama itu etos, motivasi kita dalam beragama itu etos, dibentuk dari worldview yang disakralisasi dari agama. Dalam konteks etos keagamaan ini pula, keberagaman masyarakat, kualitas hidup masyarakat agama menampakkan secara objektif. Jadi kita lihat masyarakat agama kita ini malas-malasan apa enggak? Kalau masyarakat agama ini, kenapa masyarakat Islam di Indonesia tidak kaya-kaya misalnya? Misalnya ya, tidak seperti China. Jangan-jangan etos kita rendah. Kalau kenapa etos kita bisa rendah? Jangan-jangan karena worldview kita, cara berpikir kita, cara kita memahami agama ini keliru. Itu harus dilihat dalam konteks itu. Dalam konteks ini kan sistem agama yang terintegrasi dengan baik di mana etos dan pandangan dunia atau worldview saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau nilai dengan norma, kalau worldview dengan etos. Itu ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum dipahami silahkan nanti di grup ya. Di grup silahkan boleh ditanyakan, nanti kita diskusi di sana. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.